Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan membuat tugas pengantar coding, yaitu pada pertemuan 12 tentang membuat insert dan juga delete. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan ke SUMMPP terlebih dahulu. Jadi kita aktifkan dulu terlebih dahulu SUMMPP kita, yaitu Apache dan juga MySQL. Nah, setelah kita aktifkan ini, kita ke file terlebih dahulu, lalu ke file SUMMPP, htdocs, dan juga tambahkan ke SUMMPP. Lalu setelah SUMMPP kita kan tekan full htdocs, lalu kita pilih tugas coding kita. Ini kan baru praktek ketiga ya. Kemudian kan kita sudah melakukan praktek ketiga tentang membuat indeks, function, dan juga indeks, kopian indeksnya. Nah, setelah itu kita hari ini kita akan membuat praktek keempat ini. Jadi dengan cara copy saja supaya lebih gampang nantinya. Terus kita paste. Nah, di sini kita akan ubah namanya jadi praktek 4. Nah, yang pertama kan kita coba terlebih dulu yang praktek 3-nya di localhost coding praktek praktek praktek. praktek. Nah, sudah membuat tiga kode, yaitu ada index di sini. Nah, sebenarnya sudah membuat daftar mahasiswanya. Jadi sekarang kita akan membuat yang ini adalah tugas code, yang bagaimana cara kita menginsert dan juga menilai sebuah data tersebut. Pertama kita buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, setelah kita buka, kita akan buka file Rocket 4 di sini dengan cara menambahkan open folder, lalu kita pilih local disk C, ppt, spdiosa, ke docs, tugas coding, terus pilih ke Rocket 4, kita tambahkan. Nah, di sini akan muncul Rocket 4-nya di sini. Lalu kita akan hapus saja bagian copy di sini. Karena kan di paket itu kan sudah ada. Kita delete. Nah, setelah itu kita akan pertama kita akan buka dulu indeks PHP kita, yaitu kita akan buat dulu di bagian sini. Kita buat di sini hrefnya itu kita di sini tulis tambah titik PHP. Nah, di bagian sini kita akan tulis data mahasiswa. Nah, itu kita di sini kita pakai DR. Nah, setelah kita simpan dulu ya. Habis itu, setelah kita simpan, lalu kita akan tambah data kembali di sini di bagian sini. Kita buat di sini uh, tambah. Lalu kan cek dulu ya di localhost tag tempatnya. Localhost praktek. Nah, sini kan sudah ada ya Linux PHP kita. Ini ada tulisan tambah datanya. Nah, karena kita sudah membuat tulisan di
tambah data tersebut. Ini kan datanya kan belum kita tambahkan, jadi dia masih kosong. Jadi kita akan melakukan tambah data di dari sini kita seperti biasa. Kita buat dulu ini elemen-elemen terlebih dulu sama kayak kita membuat indeks PHP kemarin ya, kayak gini. Lalu mau tulis HTML with kita tulis sini kita akan tulis yang membuat data ini kita tulis body di sini kita tulis satu membuat data mahasiswa. Sini kita akan bikin form ini kita akan tulis metode itu post supaya datanya tuh supaya datanya tidak ada di URL-nya. Supaya datanya juga tidak terlalu banyak. Dan untuk ini kita akan kosongkan saja. Di situ kita tulis URL, di dalam itu ada LI. Setelah itu kita isi dengan elemen-elemennya. Pertama kita akan tulis label for kita pertama kan kita akan tulis terlebih dahulu tersebut lokal host. Nah di sini kan tempat dulu HP dasar. Nah, ini kan kita sudah membuat ini agak struktur di sini. Nah, di sini kan sini ada ID, nama, dosen juga email. Jadi kita akan membuat dari nama saja. Karena kan email itu berarti akan berjalan terus ya. Kalau ID itu ya. Jadi kita akan terus dari nama sampai seterusnya sampai ke email ini. Jadi supaya label ini kita akan buat label dulu ya. Lalu nanti di bawah itu kita akan buat input supaya nanti label itu terhubung dengan ini dengan input tersebut nanti ya. Untuk ini dia pakai for. Jadi kita tulis dulu
kan awalnya kita ingin tulis nama dulu kan. Yang pertama kan nama. Dia tulis nama dulu, habis itu di sini juga kita tulis tapi dengan huruf besar. Nama, terus di sini saya kasih titik dua. Nah, habis itu di bagian sini, di bagian tipe, di bagian sini kita akan tulis name dengan bahasa Inggris. Terus di sini kita akan tulis tanda kutip nama tapi huruf kecil. Terus di bagian sini kita tulis juga ID-nya. Jadi untuk labelnya itu yang bagian for ini tuh pasangan itu adalah ID. Jadi supaya lebih terkoneksi mungkin. Justru kita akan buat sampai seterusnya ada nama, NIM, jurusan, dan juga email. Jadi kita buat keempat-empatnya ya. Sama nah, ini kita akan ganti dengan NIM. Terus button. Di sini kita akan cari tulis di bagian ini. Terus, jangan masuk itu pergi ya. Habis itu, ini dengan ini di bagian bagian ini kita tulis tambah data tambah seluruh. Jadi kita save dulu. Kita lihat soalnya berapa. Kan dari formnya belum kita lihat ya. Kita lihat dulu sekalian dari formnya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah membuat formnya tadi ya secara manual dengan menuliskan nama, name, jurusan, email, dan juga ada 4 name, jurusan, email, nama. Jadi kita juga membuat tombol submitnya supaya kita bisa menambahkan data tersebut nanti bakalan masuk ke localhost PHP ini atau PHP dasar yang sudah kita buat di PHP ini. Nah, setelah itu jadi kita ke atas dulu untuk membuka PHP, tag PHP-nya. Jadi selanjutnya kita akan buka dulu tag PHP ini terlebih dahulu. PHP, lalu kita cek apakah tombol submit sudah disesuaikan atau belum dengan cara tulis if terus is set dollar score post
Terus saya tulis di sini 1. Habis itu tulis for dan di sini kita cek terlebih dahulu apakah datanya tidak. Nah, tidak ada, uh, tidak jadi apa-apa di sini. Jadi kalau misalnya kita isi di sini, misalnya, nah ini, terus kita akan tulis misalnya ini, terus di usernya, titik info. Coba dia tambahkan datanya. Nah, di sini dia sebenarnya sudah tertambah ya, cuman di localhost-nya itu tidak akan tertambah. Isinya ada, datanya sudah dimasuk, cuman masih di halaman ini saja, tapi belum masuk ke localhost PHP dasar kita. Jadi kita harus cari cara supaya data itu masuk ke dalam localhost atau database kita. Kita hapus dulu yang ini. Kita harus koneksi dulu ke koneksi ke DBMS. Terus kita tulis seperti biasa MySQLi connect. Connect. Terus di sini juga ada localhost, nama hostnya. Localhost, terus sini kita tulis root. Terus di sini kita tulis PHP dasar kita yang sudah kita buat di dasar. Itu di sini kita akan di sini kita tulis variabelnya dulu. Kita ambil dulu datanya itu di tiap-tiap elemennya supaya disimpan nanti ke dalam variabelnya itu di ini. Dan seperti ini kan pertama nama dulu, kita tulis nama dulu. Ini ambil datanya itu dari tiap elemen dalam dalam satu form. Jadi kita dari sini dolarnya kita pakai dolar post dengan dulu sini nama. Itu di sini kita akan tulis lagi dia sampai 4 ya, kita punya 4. Terus ini dolar post, terus kita tulis namanya terus ini. Habis itu kita tulis pasangnya itu adalah jurusan dolar post jurusan, terus terakhir itu adalah email dolar post email. Terus di sini kita akan tulis insert data, terus data, terus MySQLi dengan query. Terus kita di sini tulis variabel fontnya. Habis itu belum kita tulis dulu variabel query-nya. Malahan insert into
eh saya membuat daftar mahasiswa di PHP Netnya. Habis itu coba di bawah sini. Terus Louis di sini juga masih di sini tanda ini terus ini tulis saja tulis saja yang ini variabel yang ini untuk mengisi filenya saya lebih gampang. Hmm, name 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 terus jurusan jurusan habis itu kita terakhir adalah ini lalu kita save dulu lalu kita cek di error yang dia sebut. Ulang lagi. Nah, beginilah tampilnya. Tidak ada error lagi di sini. Coba kita tambah lagi ya namanya. Nah, ini dekat. Terus namanya kirim, Aulia, email, gitu. Coba kita tambahkan. Nah, di sini katanya error. Kenapa error? Ini di sini error. Coba kita lihat lebih dahulu. Ini error katanya di PHP 11. Terus kodenya sekarang. Lihat kembali. Oh ya, sini kita belum menambahkan query-nya. Query. Kita set kembali. Mari kita akan coba kembali. Kita lagi. Kita ulang coba lagi. Kita coba ulang lagi dengan dia. Di sini PK ya, terus di sini namanya 2012 itu kita pasang. Terus kita tekan ditambah data di sini. Jadi kita cek di localhost PHP admin pada database default. Nah, di sini sudah tertambah nama yang sudah kita buat tadi di sini sama database tersebut.
kita sudah masuk ke sini. Oke, ini mungkin karena kemarin kita buat tambah data yang lain, jadi makanya ID-nya itu jadi 7. Dan juga ada satu data yang sudah kita hapus kemarin. Terus selanjutnya, berarti kan datanya sudah berhasil masuk ke dalam localhost tadi ya. Kita coba kita lihat di eh, sini. Nah, datanya sudah masuk di sini dengan nomor 5. Itu juga masuk ke sini. Habis itu, selanjutnya kita akan ingin mengecek apakah data itu berhasil ditambahkan atau tidak. Jadi, kita buat di sini, cek apakah data tersebut berhasil ditambahkan, ya, ditambahkan atau tidak di dalam database tersebut ya. Kita coba dengan form dan terus MySQLi dari affected terus rules terus terus dengan variabel count karena kan koneksi. Untuk kita save dulu, coba tambah misalnya ini, boleh kita tambah. Nah, di sini ada tulisan satu, ada satu baris yang sudah ditambahkan atau yang sudah berubah di dalam tabelnya. Tapi kalau kita salahkan, misalnya kita kurangi satu kutip di bagian sini, dia bakalan misalnya, nah di sini dia tulis minus satu, jadi dia datanya nggak masuk, ada kesalahan. Terus kita hapus dulu yang ini. Terus if, terus kita tulis MySQL affected, terus kita tulis rules, coba dulu, terus kita tulis count, habis itu, nah di sini kalau dia terus ini no, habis itu di sini echo berhasil 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 atau else echo Google echo dengan itu dengan tulisan di tab echo MySQL error. Kita coba tanya. Jadi kalau misalnya datanya berhasil, ketika sudah membuat ya, datanya tulisannya berhasil. Kalau dia gagal, misalnya kita hilangkan tanda kutipnya, kita save, habis itu kita coba menambahkan lagi datanya. Coba. Nah, sini juga kalian akan menunjukkan di mana kesalahannya. Itu saja. Nah, sini juga kalian akan menunjukkan di mana kesalahannya. Itu saja. Nah, sini juga kalian akan menunjukkan di mana kesalahannya. Itu saja. Nah, sini juga kalian akan menunjukkan di mana kesalahannya. Itu saja. Nah, sini juga kalian akan menunjukkan di mana kesalahannya. Itu saja.
Jadi data ini akan kita pindahkan ke dalam function supaya lebih mudah nantinya sama kemarin yang indeks PHP kemarin. Jadi yang pertama kita buat dulu functionnya dengan function tambah data misalnya tambah data. Jadi kita copy dulu di bagian tambah data, di yang bagian ini. Jadi di bagian ini kita copy dulu. Nah, lalu nanti kita hapus. Nah, habis itu kita pindahkan ke sini. Ini kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, ini sudah kita pindahkan. Ini juga kita akan ubah. Jadi kita ubah ini dengan data. Karena kita kan pakai label data sekarang. Jadi kita ke tambah data dulu, kita salin di yang bagian ini sampai sini. Pindahkan lagi ke ambil data dulu di sini, terus kita hapus. Kita buat di ini. Terus kita tulis di bagian sini, serta tambahkan global. Plus koneksi con. Untuk mengkoneksi ini kita nggak perlu. Jadi supaya ini membutuhkan untuk mengkoneksikannya. Kita di bagian tambah ini kita nggak perlu lagi koneksi. Bagian koneksi. Nah, terus selanjutnya itu kita setelah kita akan pindahkan tadi kan, kita akan bikin display yang membalikan angka. Namanya return minus SKLI affected rows dengan variable font. Jadi kita nggak perlu lagi itu di bagian ini. Terus cara ceknya itu adalah ini tambah ini tambah supaya nanti dia menangkap data tersebut gitu. Terus variabel post no terus terus hasil di terus kita capture terus kita data gagal ditambah lagi supaya lebih gampang juga.
Kita save dulu. Kita coba cek dulu ya, apakah datanya. Coba masukin datanya. Apakah berhasil atau tidak? Kita buat ini yang datanya sudah. Kita buat ini sebelumnya. Dan sini katanya error. Nih, dan 8. Dia dia bingung dengan tambah data yang kita buat ini. Jadi kita harus hubungkan dulu data tersebut dengan declare declare function functions titik php. Jadi kita ada. Jadi kita save dulu. Di sini katanya error 34 34 34 coba tanda ini dan kita kasih tanda ini, coba kita save lagi. Dan kita akan coba kembali. Semoga berhasil. Nah, berhasil. Coba kita tambahkan. Misalnya, coba kita buat saja. Terus, di sini katanya ada warning, peringatan tentang data yang dan 20, terus 21, 22. Berarti ini ada kesalahan di bagian data 20, 21. Langsung ke ini. Nah, tadi kan ada kesalahan sedikit. Nah, tadi ada kesalahan sedikit. Di sini kan arahnya warning data ins. Cuman kita tadi buatnya ini. Kita buat ini misalnya. Nah, di sini langsung datanya berhasil ditambahkan. Tapi kan kita ada kesalahan sedikit ya. Di bagian sini tadi, di bagian 20 sampai 23. Kan seharusnya kita kan pakai variabel data. Cuman di variabel data ini kan kita nggak pakai tanda underscore. Cuman di bagian ini, data ke 20 sampai 23, kita data itu kita pakai underscore tadi di bagian sini. Jadi ada peringatan kayak ini tadi. Jadi timbullah peringatan di sini. Terus lagi. Gitu. Nah, di sini ada peringatannya. Jadi makanya tadi ada muncul peringatan. Jadi kita harus melihat seperti ini, dia bakalan katanya aman. Kita tes kembali. Nah, di sini datanya berhasil ditambahkan. Lalu kita akan kembali ke sini dulu. Hapus dulu yang di bagian sini. Di sini kita buat di sini tanda script. Terus di sini buat alert. Alert data berarti ditambahkan dan seru, habis itu tanda ini dan juga tanda kurung. Terus ini.
Itu di sini kita akan tulis dokumen, dokumen titik local location location titik href sama dengan indeks, tapi ini kan ke indeks PHP kita, PHP itu. Terus di situ di bagian ini kita tanda kutip ya. Nah, jadi kalau gagal di copy, nah copy dari sini supaya lebih gampang. Dan coba hapus di sini. Nanti kita ubah lalu script terus itu kita ubah di bagian eh, itu lalu ditambahkan. Coba kita save dulu. Ini saya namanya tadi ini. Nah, ini habis itu di sini kita tulis usahanya eh 5002. Ini adalah tulisannya adalah nama sini aja terus putri.com. Nah, sudah tambahkan datanya. Di sini itu di sini dia bakalan langsung menuliskan data berhasil ditambahkan. Ya, nah nanti kita coba lihat dulu. Nah, masuk dia ke dalam sini. Berarti dia datanya sudah masuk. Rasanya gitu ya. Nih, kasih langsung ke dalam data. Tapi kalau dia ada kesalahan, misalnya di bagian yang kita salahkan ya. Coba kita salahkan dulu apa yang terjadi. Oh, jangan bagian ini. Nah, coba ini habis itu coba nama tadi reading. Oh iya, ini misalnya ini 4 di sini. Masih. Nah, di sini datanya dikatakan datanya gagal. Jika tadi tidak akan masuk, sudah kita tekan OK tadi. Jadi begitulah cara kita melakukan insert atau tambah data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan delete. Dan dengan kita pergi ke indeks PHP ini, lalu kita ke bawah.
Terus di sini hapus titik PHP. Lalu sekarang kita ingin menghapus eh, ID misalnya. Ini ID dari siapa? Terus misalnya di ID, misalnya ID di mahasiswanya ID-nya berapa misalnya. Kita akan tulis ini di ini. Eh, ini kita akan tulis di bagian sini, di bagian ini, kita tulis saya kita ganti dengan ID-nya dengan eh ini ganti dengan ID. Terus tadi kita coba kita coba kita save dulu. Kita save. Nah, di sini setelah kita refresh, langsung muncul dengan tanda seperti ini. Ada hapus. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat hapus datanya dengan cara kita buat dulu file baru, yaitu hapus titik hapus titik php. Nah, di sini kita akan buka dulu PHP-nya. Habis itu, di sini kita akan membuat, ya, sebentar, 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 sebentar. Sebentar, sebentar. Bisa. Pilih, 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 pilih. Ibu. Fungsinya kita hapus dulu yang ini kita membuat ini yang ya kan, menurut dengan Tuhan yang bagus. Jadi seperti itu mana?
Ini unit seperti ini mana? Gila, dulu, dulu. Ini ada nih. Ini. Nah, tadi kan kita sudah melakukan tambah data. Sekarang kita akan melakukan hapus data, yaitu dengan kita buat dulu tabelnya itu dengan kita buat dulu hapus titik refraktif. Dulu itu gimana? So equal ini. Dan belum ya? Bukan. Nah, ketika kita sudah melakukan function tadi tambah data, lalu kita akan melakukan hapus data. Itu dengan cara kita ke sini dulu, pindah step dulu sebentar. Habis itu kita buat di sini hapus titik PHP. Nah, di sini nanti kita akan isi pesalin ini. Habis itu kita pindahkan dia ke sini. Nah, setelah itu kita ke sini plus ID ya. ID dulu Pak. ID, habis itu kita akan tulis sama dengan. Habis itu kita copy aja bagian signifikan, sudah kita copy. Habis itu oh ya satu lagi kita ke sini ID, kita lagi dengan ID, kita save dulu. Kita coba buka eh notice. Datang datanya di sini tahap punya itu sudah aktif ya, sudah aktif. Lalu kita akan coba file barunya. Oke, di situ kita buka tanda titik kreatif. Jadi kita akan buka dulu variabel ID-nya. Terus kita pakai get. Terus itu kita buat F hapus variabel ID. Terus itu kita copy aja di bagian sini supaya lebih tambah PHP tadi kita copy aja di bagian sini. Kita copy, habis itu kita pastikan. Nah, habis itu kita ubah saja di bagian sini. Gagal dihapus. Nah, coba kita stop dulu.
Berarti kita buat dulu function hapusnya dulu. Lalu kita hubungkan dia di sini dengan ini. Kita hubungkan dulu ya. Sebelum itu kita hubungkan dulu dengan require seperti biasa untuk menghubungkan dia ke function. Kita buat dulu require functions titik php. Itu di sini kita akan buat function plus hapus ID terus di sini kita tulis di sini global seperti tadi global dollar font terkoneksikan seperti tulisnya buat MySQLi query terus di sini kita tulis variable font terus di sini tulis delete font daftar mahasiswa terus kita sini tulis where ID terus variabel ID di sini kita titik koma terus di bawahnya kita tulis return terus MySQLi affected rows terus di sini variabel font. Nah, coba kita save, lalu kita coba buka kembali ya. Nah, awal kita coba hapus di bagian rehan ini. Kemudian dua, tugas hapus PHP nomor baris kedua, baris kedua. Oh iya, baris function. Oh iya, function. Coba kita save kembali. Nah, datanya sudah berhasil dihapus. Jadi datanya sudah berhasil dihapus. Sebenarnya kita sudah mencoba tadi. Akhirnya datanya berhasil dihapus. Kita lihat di sini. Nih, tinggal dua datanya. Jadi begitulah eh, cara menginsert data dan juga melakukan delete data.